Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan sifat nuzul. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Setiap malamnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala yang maha berkah lagi maha tinggi turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, seraya berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, maka pasti aku mengabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang memohon kepadaku, maka pasti aku berikan permohonannya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka pasti aku mengampuni dosanya. Maka dari hadis ini kita bisa memetik pelajaran, itulah waktu terbaik untuk beribadah kepada Allah, yaitu melakukan sholat malam, banyak berzikir dan banyak berdoa. Maka hendaklah kita bangun untuk melakukan sholat malam dan memperbanyak doa, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Begitu pula memohon ampun atas dosa-dosa kita. Ini yang seharusnya kita lakukan, bukan kita mikir ini yang turun Allah beneran atau malaikatnya atau rahmatnya. Nah, inilah jemaah sekalian penyimpangan. Maka nanti akan kita bantah penyimpangan ini. Tapi sebelumnya kita tegaskan terlebih dahulu, wajib kita mengimani Allah turun ke langit dunia. Yang turun adalah Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan berdasarkan ijma' salaf, kesepakatan salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang 4, semuanya mengimani Allah turun ke langit dunia, betul-betul turun. Tidak ada yang menafsirkan yang turun itu bukan Allah, tapi rahmatnya. Allah enggak turun, rahmatnya saja. Tidak ada yang mengatakan, baik dari kalangan sahabat maupun ulama ahlus sunnah setelahnya, yang turun itu adalah keputusan Allah, bukan Allah. Tidak pula ada yang mengatakan yang turun itu adalah malaikat, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu termasuk penyimpangan, menyelisihi ijma' salaf. Dan inilah jemaah sekalian pentingnya kita selalu merujuk kepada salaf dalam memahami hadis. Dan sudah kita sebutkan ucapan-ucapan salaf, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah, amiruha kama jaa. Ulama salaf mengatakan, biarkan seperti dia datang. Tidak boleh kita takwil macam-macam tanpa ilmu, tanpa dalil. Menakwilkannya hanya berdasarkan akal kita, perkiraan kita, perasaan kita, tidak berdasarkan ilmu. Jadi itu menyelisihi manhajus salaf. Maka kita harus mengimani Allah turun dari atas ke bawah. Tetapi jemaah sekalian, ingat kaidah-kaidah. Kita mengimani turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak boleh kita samakan dengan turunnya makhluk. Ingat kaidah, wajib bagi kita mengimani sifat-sifat Allah tanpa melakukan tahrif dan ta'til. Tahrif menyelewengkan, contohnya menyelewengkan maknanya. Turun, Allah yang turun, dia selewengkan, dia tafsirkan tanpa dalil bahwa yang turun adalah
rahmatnya, bukan Allahnya, tapi rahmatnya atau malaikatnya atau keputusannya. Juga tidak boleh melakukan ta'til, mengingkarinya. Juga tidak boleh melakukan takyif, yaitu menggambarkan di benak kita turunnya Allah seperti ini, seperti itu. Juga tidak boleh melakukan tamtsil, menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Contoh jemaah sekalian, orang yang menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Dia mengatakan kalau Allah turun berarti arsy-Nya kosong, Allah sekarang ada di bawah. Maka orang ini yang mengatakan seperti ini, dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi jangan kita bayangkan seperti itu. Jangan pula kita samakan Allah dengan makhluk turunnya. Kalau makhluk betul, sekarang kita ada di lantai 2, nanti kita turun ke lantai 1, di atas kosong, kita nggak di atas lagi. Jangan kita bayangkan Allah seperti itu. Itu turunnya makhluk. Bagaimana turunnya Allah? Kita tidak tahu. Cukup bagi kita mengimani turunnya Allah sesuai keagungan dan kebesarannya. Sampai di situ saja. Jangan kita gambarkan di benak kita. Jangan kita serupakan dengan cara turunnya makhluk. Jadi nggak boleh kita bayangkan apapun. Yang jelas maknanya turun dari atas ke bawah. Tapi jangan kita samakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Dan juga jemaah sekalian, kalau dikatakan sekarang atas kosong karena Allah berada di bawah, berarti atas dan bawah itu kalau digabung lebih besar dong daripada Allah. Kan nggak mungkin. Allah yang maha besar. Kalau kita turun ke bawah dari atas, di atas kosong, karena masjid ini lebih besar daripada kita. Sedangkan Allah maha besar, makhluk seluruhnya kecil sekali. Bumi seluruhnya dan langit seluruhnya kelak akan digulung oleh Allah dengan 2 tangannya. Langit digulung dengan tangan kanannya, dan bumi seluruhnya digulung dengan tangan kirinya. Itu langit yang 7, bukan satu langit. Kecil sekali. Bagaimana mungkin kita bayangkan Allah turun berarti di atas kosong, sekarang Allah ada di bawah. Jadi itu termasuk kita membayangkan tentang Allah tanpa ilmu. Jadi 4 ini yang harus kita hindari selalu. Tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil. Ini gak usah kita rinci lagi ya, karena sudah kita jelaskan di awal. Juga tidak boleh melakukan tafwid. Tafwid itu artinya dia serahkan maknanya kepada Allah. Sebenarnya itu bagian dari ta'til, yaitu tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini enggak boleh. Jadi misalkan dia mengatakan, saya imani hadis-hadis Allah turun ke langit dunia, tapi apa arti turun kita enggak tahu, kita serahkan saja kepada Allah. Itu bukan manhaj salaf. Itu juga bukan manhajus salaf. Ada orang yang salah mengira, mereka menganggap itu manhajus salaf. Tidak ada manhajus salaf seperti itu. Karena kata-kata dalam bahasa Arab itu dapat dipahami artinya. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwa Allah dimaklumi, maksudnya maknanya kita tahu. Sama dengan turun, maknanya kita ketahui. Jemaah sekalian, kalau maknanya kita nggak bisa tahu, apa gunanya ayat dan hadis sampai kepada kita? Apa gunanya? Kalau kita nggak bisa ngerti artinya, kan diturunkan supaya kita pelajari, kita ngerti, kita yakini, kita imani. Bagaimana mungkin kita nggak tahu? Kalau sahabat nggak tahu, apa mereka nggak akan bertanya kepada Nabi SAW? Sahabat selalu bertanya kalau mereka tidak tahu. Kalau nggak tanya kepada Nabi SAW, tanya kepada sahabat yang lain. Jadi nggak mungkin maknanya tidak bisa diketahui. Kata Imam Malik,
istiwa diketahui maknanya. Dan ini berlaku untuk semua sifat Allah. Tetapi al-kaifu majhulun. Bagaimana kaifiyahnya, bentuknya, Allah istiwa seperti apa, Allah turun seperti apa, itu tidak kita ketahui. Kenapa tidak kita ketahui? Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Kemudian mengimaninya wajib. Mempertanyakannya, yaitu menanyakan bagaimana sih caranya Allah turun. Kata Imam Malik rahimahullah, itu pertanyaan yang bid'ah. Karena dulu sahabat tidak pernah menanyakannya. Baik. Jadi ini yang harus kita hindari dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. Tahrif, ta'til, takyif, tamtsil, begitu pula tafwid. Jadi maknanya bisa kita ketahui. Adapun bagaimana kaifiyahnya, itu yang kita serahkan kepada Allah. Seperti apa turunnya Allah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian, bagaimana membantah orang-orang yang mengingkari turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia ini? Apakah mengingkarinya dengan ta'til atau dengan cara tahrif, yaitu dia selewengkan maknanya? Dia katakan yang turun itu bukan Allah, tetapi rahmatnya atau keputusannya atau malaikatnya. Maka kata Syekh, kita bantah mereka dengan 3 rumus yang telah kita pelajari dulu pada pembahasan kaidah. Ingat selalu 3 rumus ini. Ini bisa digunakan untuk membantah semua penyimpangan atau penakwilan yang menyimpang dalam al-asma wa sifat. Apa 3 rumus itu? Pertama, kita katakan kepada mereka, penakwilanmu menyelisihi zahirun nusus. Zahirnya dalil, menyelisihi zahirnya dalil. Padahal dalam bahasa Arab pada asalnya kita harus mengambil zahir. Nggak boleh kita takwilkan kecuali kita takwil berdasarkan ilmu, dengan dalil atau dengan qarinah-qarinah. Ya, pernah saya berikan contoh. Jadi ini kaidah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu pada dasarnya, bahkan bukan hanya bahasa Arab, bahasa kita juga. Pada dasarnya kita ambil zahirnya, kecuali ada qarinah yang menunjukkan yang dimaksud bukan zahirnya. Contoh jamaah sekalian, kita katakan saya melihat singa. Nggak boleh ditafsirkan, oh maksudnya singa itu orang pemberani. Tidak. Itu harus dipahami singa beneran, kecuali kalau ada dalilnya. Saya melihat singa di atas mimbar. Nah, dalilnya apa? Di atas mimbar. Berarti bukan singa beneran yang dia maksud nih. Maksudnya orang yang pemberani, ahli pidato, berapi-api, nggak takut dia menyampaikan kebenaran. Jadi bisa ditakwil seperti itu kalau ada dalil. Itu dalam bahasa Arab. Dan mungkin di bahasa kita juga seperti itu. Baik. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, penakwilan kalian bahwa yang turun itu bukan Allah, tapi rahmatnya saja, atau keputusannya, atau malaikatnya, itu menyelisihi jalan salaf, bahkan ijma' salaf, menyelisihi Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah menakwilkan seperti itu. Dan kita sudah tahu bersama, hanya ada satu jalan yang benar, selain itu adalah menyimpang. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini jawaban yang kedua.
Jawaban yang ketiga, kita katakan kepada mereka, penakwilan kalian tidak didukung dengan dalil sahih. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa yang turun itu bukan Allah, hanya rahmatnya saja, hanya keputusannya saja, hanya malaikatnya saja, bukan Allah. Jadi jemaah sekalian, ini 3 jawaban untuk semua penakwilan sifat-sifat Allah yang menyimpang. Ini berlaku umum. Jawaban yang keempat terdapat dalam hadis itu sendiri. Kalau mereka katakan yang turun adalah rahmatnya saja, atau malaikatnya, atau keputusannya, maka hadis ini membantah mereka. Karena dalam hadis ini dikatakan Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan beri permohonannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Yang bicara begitu pasti Allah. Jadi hadis ini membantah mereka. Juga bisa kita tambahkan bantahan yang kelima, yaitu dalil-dalil tentang Allah mendengarkan doa dan mendengarkan pembicaraan seluruh makhluk di waktu yang sama. Allah mendengarkan doa seluruh makhluk di waktu yang sama, dan Allah juga maha mampu berbicara kepada makhluk di waktu yang sama. Tapi Allah lakukan itu satu persatu. Ini bisa jadi bantahan, terutama membantah dalil akal-akalan mereka. Apa mereka bilang? Ini contoh jemaah sekalian, menolak hadis dengan akal-akalan. Lebih sangat disayangkan lagi kalau yang melakukannya dai kondang. Apa syubhat mereka? Mereka katakan, nggak mungkinlah kalau Allah yang turun, karena sepertiga malam di muka bumi ini berbeda-beda. Kalau di Lampung katanya masih sepertiga malam, di Papua sudah pagi. Bagaimana caranya Allah turun ke langit dunia, sementara permukaan bumi ini sepertiga malamnya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain? Ini contoh jemaah sekalian, menolak sifat Allah dengan akal-akalan. Maka apa jawaban kita? Kita katakan, apa susahnya itu bagi Allah? Itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Sangat mudah. Dan sebagai bantahannya juga, buktinya adalah Allah maha mampu mendengarkan semua doa yang kita panjatkan, bahkan semua pembicaraan kita secara bersamaan dan satu persatu. Secara bersamaan dan satu persatu. Itu Allah maha mampu melakukannya. Terus apa susahnya Allah turun ke seluruh langit dunia secara bersamaan walaupun waktunya berbeda-beda? Apa susahnya? Ketika Allah maha mampu mendengarkan seluruh makhluk berbicara satu persatu bersamaan semuanya. Coba bayangkan jemaah sekalian, kalau kita berdoa harus ngantri satu persatu, karena Allah nggak bisa mendengarkan kalau semuanya ngomong berdoa. Susah jadinya kita berdoa. Tapi itu tidak menghalangi Allah maha mampu mendengarkan semua doa yang kita panjatkan, walaupun kita berdoa bersamaan di masjid yang berbeda, di daerah yang berbeda. Mudah bagi Allah. Sebagaimana kelak kita akan dihisab, berbicara langsung dengan Allah satu persatu tapi bersamaan. Coba masuk akal tidak itu? Kalau kita hanya dengan akal kita sekarang ini tentu nggak masuk akal. Allah akan menghisab kita kelak di akhirat, berbicara satu persatu tapi Allah lakukan bersamaan. Bagi kita manusia itu tidak masuk akal. Kita berhadapan dengan 10 orang, semuanya ngomong, dan kita berdialog dengan mereka
10 orang dengan omongan yang berbeda-beda, dengan masalah yang berbeda-beda? Mungkin tidak? Nggak mungkin. Apalagi kalau 100 orang. Apalagi kalau tempatnya luas sekali, orangnya banyak sekali, lebih mustahil lagi. Itu kita. Itu kalau kita. Kalau Allah, itu sangat mudah. Begitu pula jamaah sekalian, Allah Maha Mampu turun ke seluruh langit dunia secara bersamaan walaupun waktunya berbeda-beda. Itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menolak sifat Allah karena akalnya tidak bisa menerima, sebab tidak mungkin katanya Allah turun ke langit dunia secara bersamaan, sementara langit dunia ini berbeda-beda waktunya antara satu daerah dengan daerah yang lain, maka secara tidak langsung dia telah samakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk gak bisa melakukan itu. Kalau dia bilang Allah gak bisa melakukan itu, dia juga berarti telah menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Mereka mengatakan Ahlus Sunnah mengimani sifat-sifat Allah sebagai musyabbihah. Musyabbihah itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi sebenarnya mereka sendiri yang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kalau mereka menolak Allah bisa turun ke langit dunia walaupun waktunya berbeda-beda, karena itu mustahil bagi mereka, gak masuk akal, berarti mereka samakan Allah dengan makhluk. Karena bagi makhluk memang itu mustahil. Gak mungkin kita berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Gak mungkin. Berarti kita samakan Allah dengan makhluk kalau begitu. Jika kita yakini Allah tidak bisa turun ke langit dunia hanya karena alasannya waktu sepertiga malam yang terakhir itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Padahal Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jemaah sekalian, paling tidak ini 5 jawabannya terhadap orang yang menolak sifat ini. Maka seharusnya yang kita sibukkan adalah berdoa kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir, memohon hajat-hajat kita. Oleh karena itu hajat-hajat kita jangan kita gantungkan, jangan kita mohonkan kepada manusia. Begitu pula memohon ampunan dosa. Jangan kita bangun malam lalu kita mikir, ini yang turun Allah beneran? Atau jangan-jangan hanya rahmatnya saja, atau keputusannya, atau malaikatnya saja. Yakin Allah yang turun, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Baik.